Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam renungan ibadah raya Minggu pagi dan juga perjamuan kudus. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya di minggu ini kita semua ada di dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Kita sudah melewati banyak hal bersama-sama di tengah situasi COVID-19 ini. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini juga kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari pertama Petrus pasal yang ke-2 ayat 18 hingga sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi firman Tuhan terambil dari pertama Petrus pasal yang kedua ayat 18 hingga sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kasih saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita membacakannya bersama-sama. Saya membaca di sini, Bapak Ibu Jemaat sama-sama bisa mengikutinya. Ayat yang ke-18 dari pertama Petrus pasal yang kedua. Mulai. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik atau peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sama seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, dipersilahkan duduk kembali. Renungan firman Tuhan yang baru saja ini kita baca, kita akan sama-sama belajar di bawah topik atau judul maksud Tuhan di balik penderitaan. Sekali lagi, maksud Tuhan di balik penderitaan. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada penderitaan yang disebabkan akibat kesalahan atau dosa. Ada penderitaan yang disebabkan karena serangan dari kuasa gelap atau dari iblis. Ada pula penderitaan yang terjadi dalam hidup kita justru karena kita melakukan kebenaran. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-19 Alkitab berkata, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan
yang tidak harus ia tanggung. Ada orang yang menderita oleh karena melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak selamanya kebenaran itu mendatangkan berkat. Tetapi terkadang hidup dalam kebenaran juga menghantar atau membawa kita dalam berbagai persoalan dan pergumulan, penderitaan seperti yang dirasakan oleh para nabi, para rasul-rasul, tapi juga dengan orang-orang percaya di segala abad, zaman, dan masa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud, seorang tokoh yang luar biasa, pernah berkata oleh Roh Kudus di Mazmur nomor 73 ayat 13 dan 14. Mari kita membacakannya bersama-sama. Mazmur 73 ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh langkahku, membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan karena hukum setiap pagi. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Satu pergumulan hati yang luar biasa yang digumuli oleh Daud pada waktu itu, sehingga ia berkata dalam keberadaannya, sia-sia semua ini, aku mempertahankan hati yang bersih, aku berusaha untuk mencuci tangan sebagai tanda kebersihan dan kekudusan hidupku di hadapan Tuhan. Sia-sia aku karena aku hidup dalam penderitaan yang luar biasa, karena aku hidup di dalam masalah yang luar biasa. Dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain, ia berhadapan dengan berbagai musuh, sehingga ia berkata, akan datang dari mana pertolonganku? Pertolongan itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan terkadang mengizinkan pergumulan dan masalah terjadi dalam hidup kita. Penderitaan dan kesulitan terjadi dalam hidup kita. Waktu kita mencoba mengoreksi kehidupan kita, saya salah di mana? Tetapi ternyata penderitaan terkadang terjadi oleh karena kita melakukan kebenaran-kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Tuhan juga menguji seorang Yeremia, dan juga Tuhan menguji seorang yang namanya Ayub. Mereka dua tokoh ini melewati pergumulan yang panjang. Yeremia pasal 20. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa membacakannya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan memproses engkau dan saya. Sekali lagi, karena Tuhan memproses engkau dan saya. Tuhan mau supaya kita dibentuk. Tuhan mau supaya kita
mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dibentuk bagaikan emas yang dimurnikan di dalam api. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki hati yang murni dan motivasi yang baik dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Kita bukan orang Kristen ikut-ikutan. Kita bukan orang Kristen yang karena turunan kita adalah orang Kristen, yang karena orang tua kita adalah perintis gereja, atau yang karena satu dan alasan yang lain. Tetapi kita mau mengikuti Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan sudah menebus saya. Karena Tuhan sudah memanggil saya menjadi eklesia. Berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Dengan motivasi yang mulia inilah kita dapat menjalani kehidupan kekristenan kita dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sehingga tantangan dan pergumulan serta kesulitan dan masalah hidup terkadang menyertai kehidupan kita. Tuhan mau kita tekun di dalam bagian-bagian pergumulan dan penderitaan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga mengizinkan supaya kita mengalami penderitaan dan pergumulan ini, dan Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau kita mengalami mujizat, Tuhan mau kita mengalami berkat, Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bagian kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, Yesus adalah teladan hidup yang memberikan contoh kepada kita bahwa Dia menderita dan taat sampai pada akhirnya. Di ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia tidak menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memberi contoh dan teladan yang luar biasa. Waktu Dia menderita, Dia tidak berbuat dosa di dalam penderitaan itu. Waktu Dia menderita, Dia tidak caci maki. Dia tidak mempersalahkan orang yang mempersulit hidupnya. Dia tidak memarahi orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tetapi Ia justru mengampuni mereka dan berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan satu tujuan yang besar, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tujuan penderitaan Kristus di kayu salib membawa kita pada kebebasan, membawa kita kepada penebusan, membawa kita kepada kebenaran, dan membawa kita kepada kesembuhan yang sempurna. Yesus tidak hanya asal menderita, tetapi Tuhan punya maksud yang besar untuk keselamatan umatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, dahulu kamu seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemilik jiwa. Penderitaan Kristus membawa kita kepada pemiliknya. Penderitaan Kristus membawa kita kembali kepada gembala agung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah penderitaan Kristus, di mana Kristus menjadi teladan untuk kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, waktu kita menghadapi satu masalah yang betul-betul mengganggu hati kita, betul-betul menggugah hati kita, seakan-akan kita dikucilkan, seakan-akan kita diusir, seakan-akan kita tidak dihargai, padahal kita sudah melakukan banyak hal, seakan-akan kita tidak ada apa-apanya di muka siapa-siapa. Saudaraku yang saya kasih, janganlah kita takut. Mari kita sabar menanggung penderitaan ini, karena Tuhan punya rencana dan maksud yang luar biasa di balik semua pergumulan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyikapi situasi COVID-19 hari ini, dunia dilanda dengan pergumulan yang luar biasa. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar di balik semua ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sabar. Mari kita ikuti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh gereja kita atau oleh pemerintah kita, supaya kita mempersiapkan diri dengan baik di hari-hari yang terakhir ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, jikalau saudara dan saya sedang menghadapi satu masalah yang sulit diselesaikan, bersandarlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, ikutilah firman-Nya, tunduklah kepadanya, sabarlah dalam menanggung segala penderitaan, sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan dari ketekunan itu menghasilkan buah-buah yang matang. Dengan demikian engkau bukan orang biasa-biasa, tetapi kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan punya maksud tertentu dalam penderitaan dan pergumulan kita. Oleh sebab itu Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, demikianlah renungan firman Tuhan di siang hari ini. Mari kita kuatkan hati kita dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit, karena untuk itulah kamu dipanggil. Saya baca ayat yang ke-21 untuk menutup renungan kita hari ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu bagi kami. Biarlah kami hidup penuh takut akan Tuhan, sabar menanggung berbagai penderitaan, dan bersandar kepada Tuhan, melewati ujian-ujian yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk dengan upacara perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk melaksanakan upacara perjamuan kudus bersama-sama. Bapak Ibu jemaat, sama-sama kita mengikutinya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dengan upacara suci gereja, yaitu perjamuan kudus. Mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau memperingati upacara perjamuan kudus ini dengan segenap hati kita masing-masing. Kita menyanyikan salah satu lagu pujian dari Kemenangan Iman yang Besar, nomor 64, Dosa Dapat Dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang ku
Yesus. Ayat yang kedua. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kor sekali lagi. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mati di Kalvari, telah tercurah darah-Mu di atas bumi ini untuk memberikan pengampunan dosa dan menebus manusia dari dosa, sehingga orang-orang yang percaya kepadamu menjadi berarti. Pada pagi menjelang siang ini, kami sama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mau masuk ke dalam upacara perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, upacara perjamuan kudus hari ini hamba buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Yesus, mari kita menyanyi ayat yang ketiga, damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus, sambil Bapak Ibu Jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Pencobaan dijauhkan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan anggur dan roti untuk kita makan dan minum bersama sebagai lambang dari tubuh dan darah Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing dan kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa masing-masing sebelum kita masuk ke dalam makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini.
Mari kita sama-sama mendengarkan kitab suci yang akan saya membacakannya bersama-sama. Pertama Korintus pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menguji diri kita masing-masing, karena waktu kita tidak menguji diri kita masing-masing, apa yang sudah terjadi atas hidup kita hari ini dan kemarin, maka itu akan mendatangkan masalah atas kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata, tidak sedikit yang sakit, lemah, dan juga meninggal. Oleh sebab itu, kita wajib menguji diri kita masing-masing, supaya hukum itu tidak menimpa kita sendiri. Untuk itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, serahkan hidupmu di hadapan Tuhan, bukalah hati kita masing-masing, akuilah seluruh kelalaian dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, lalu mari kita makan dan minum perjamuan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita semua. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas tubuh yang telah terpecah-pecah di Kalvari.
dan roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan ini ada di tangan kita masing-masing. Umatmu, gerejamu, di tangan kami semua hari ini. Kami mau makan dan minum tubuh ini dan darah Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, mengucap syukur untuk keselamatan yang Engkau beri melalui kematian di kayu salib. Kami menyambut lambang dari tubuh Tuhan ini bersama-sama, dan kami mau memakannya bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Mari kita mengangkat anggur dengan tangan kanan kita masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah, sehingga menebus kami dari segala dosa dan kelemahan. Kami mau minum lambang dari darah Tuhan ini. Kuduskan dan sucikan serta berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, mari kita minum bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan ini. Biarlah kami bersaksi tentang kematian Kristus di mana saja kami berada selanjutnya dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari ayat yang keempat, Kemenangan Iman nomor 64. Saban hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Saban hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan dalam terang hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk upacara perjamuan kudus yang telah kami laksanakan hari ini, memperingati dan menyatakan bahwa penderitaan Kristus di kayu salib, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati adalah fakta sejarah yang dapat dibuktikan dan dipertahankan sampai Engkau datang kembali menjemput kami semua pulang ke surga. Terima kasih ya Bapa, dengan iman kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami tutup upacara perjamuan kudus ini dan mohon berkat. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita juga sudah melaksanakan upacara perjamuan kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di siang hari ini dengan menyanyikan dari nyanyian kemenangan iman yang besar nomor 177, senang berserah pada Yesus. Sekali lagi, kemenangan iman nomor 177. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Mohalis Engkau batu karang, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Meski sesat, segar dan iman kuatlah. Mohalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Mohalis Engkau batu saman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami sama-sama mengucap syukur karena Tuhan telah melawat kami semua. Baik itu dalam ibadah yang telah kami lakukan di rumah masing-masing, dan juga dengan firman Tuhan dan upacara perjamuan kudus yang sudah berlangsung. Kami percaya kami semua sudah dilawat oleh Tuhan. Pada akhirnya kami mundur dari hadirat-Mu dan mohon berkat-Mu. Kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu jemaat sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia.
Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin, amin, dan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi, kita sudah menyelesaikan ibadah di Minggu Raya pagi ini sekaligus dengan upacara perjamuan kudus. Pemberitahuan untuk kita semua, Gereja Kingmi Jemaat Bethesda, BPJ, dan 4 komisi, seluruh jemaat Tuhan, bahwa ibadah raya Minggu pagi akan kembali di gereja pada tanggal 5 Juli tahun 2020 ini, di minggu yang akan datang. Tetapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Duduk berjarak, cuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Tuhan memberkati. Shalom.